Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Siapa yang masih ingat dengan Metaverse? Ya, teknologi Metaverse ini bisa dibilang adalah teknologi yang sempat naik daun di tahun 2022. Tapi sayangnya teknologi Metaverse ini di tahun 2023 tenggelam karena teknologi yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah kehadiran teknologi Metaverse itu masih ada? Jawabannya masih ada, tapi dalam bentuk lain, yaitu virtual reality dan juga augmented reality. Kira-kira apa aja sih manfaat menggunakan kedua teknologi ini dan juga apa tantangannya? Semuanya akan kita bahas hanya di studi kasus Opsiana Podcast episode kali ini. Kalau kita bicara soal Metaverse ya, ada teknologi yang bisa dibilang menjadi basis atau bagian inti dari Metaverse itu, yaitu teknologi virtual reality dan juga augmented reality. Di mana kedua teknologi ini bisa dibilang sudah banyak diimplementasi, cuma bisa dibilang dari segi popularitas masih di bawah dari Metaverse. Padahal dari segi penggunaannya bisa dibilang VR dan AR ini lumayan efektif di dunia bisnis dan juga teknologi. Buat yang belum tahu apa itu virtual reality dan juga augmented reality, gue kasih tahu dulu. Augmented reality adalah sebuah teknologi yang menggabungkan konten digital secara real time di dunia nyata. Jadi konten digital itu dapat ditampilkan di dunia nyata layaknya benda itu nyata. Berbeda dengan augmented reality, kalau virtual reality adalah sebuah teknologi yang menciptakan pengalaman interaktif dan intensif bagi pengguna di dalam dunia simulasi. Jadi bisa dibilang kedua teknologi ini adalah dua teknologi yang lumayan berlawanan. Yang satu ngebawa benda digital ke dunia nyata, yang satunya ngebawa kita sebagai subjek ke dunia simulasi. Tentunya antara kedua teknologi ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi dari segi pemanfaatannya itu memiliki manfaat yang sama. Kira-kira apa aja manfaatnya bagi bisnis dan juga teknologi? Kita bahas yang pertama. Manfaat pertama tentunya adalah membuat proses bisnis itu jauh lebih interaktif. Biasanya penekanan interaktif ini ditujukan kepada konsumen. Implementasinya biasa akan ada di dua tempat, yaitu di customer service dan juga di showcase produk. Tapi tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga ada. Cuma yang umumnya sekarang ini ada di dua tempat tersebut. Tentunya ya, karena kedua teknologi ini ngebuat interaksi itu menjadi jauh lebih interaktif, terutama dalam showcase produk, membuat customer itu jadi pengen berinteraksi dengan produk kita, lebih pengen mengenal produk kita lebih jauh. Karena bisa dibilang penggunaan kedua teknologi ini juga memberikan customer experience yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan showcase produk yang pada umumnya. Dan kalau diterapkan kepada customer service, ini memberikan kesan interaktif karena kita bisa berinteraksi langsung dengan customer service, layaknya kita itu bertemu secara offline, terutama kalau kita itu menggunakan teknologi VR. Kalau penggunaan augmented reality mungkin lebih mirip kayak penggunaan chatbot saat ini. Jadi ya interaktif juga, tapi lebih kepada penggunaan template aja sih, karena kan sekarang chatbot seperti itu. Cuma mungkin ada model-model AI-nya yang lucu-lucu, menarik, pokoknya sebagai maskotnya lah. Lalu kita lanjut ke manfaat yang kedua, adanya di real-time service. Dimana dengan menggunakan kedua teknologi ini, kita itu sebagai customer bisa mendapatkan pelayanan secara langsung, secara real-time. Kalau penggunaan VR tadi kan gue bilang seperti kita berinteraksi secara offline, tapi kita menggunakan avatar kita aja. Kalau augmented reality itu ketika kita menggunakan teknologinya, kita bisa langsung mendapatkan service tersebut. Intinya pasti real time. Dan terakhir, manfaat atau juga kelebihan dari penggunaan kedua teknologi ini adalah kemudahan dalam penggunaannya. Meskipun kedua teknologi ini bisa dibilang teknologi yang kompleks juga, tapi secara penggunaannya jauh lebih simple dan mudah untuk digunakan oleh usernya. Kalau untuk VR tentunya dari sisi bisnisnya itu harus menyiapkan device-nya, mungkin seperti Oculus. Tapi ketika device-nya sudah ada dan diberikan kepada user untuk digunakan, maka user tinggal menggunakannya, ya tinggal dipakai, udah bisa menikmati teknologi VR-nya. Sedangkan untuk augmented reality itu jauh lebih simpel lagi karena bisa menggunakan device smartphone aja. Biasanya dari sisi bisnisnya itu nanti udah ngebuat aplikasi tersendiri yang bisa digunakan untuk ngerender aplikasi augmented reality-nya atau modelnya.
Tapi berhubung sekarang juga jauh lebih canggih, di mana kita pun bisa pakai sosmed untuk ngerender model dari augmented reality, bisa pakai TikTok. Sehingga tentunya ini cara yang jauh lebih familiar, lebih mudah digunakan oleh user karena sering banget dipakai oleh user. Nah, terlepas dari manfaat atau kelebihan dari kedua teknologi ini, ternyata ada tantangan yang harus dilalui oleh bisnis ketika mereka itu ingin mengimplementasi kedua teknologi ini. Setidaknya ada 3 tantangan yang harus dilalui oleh bisnis. Yang pertama ini tentunya adalah cost. Karena tentunya bisnis itu harus menginvestasikan uang mereka untuk mengimplementasikan teknologi yang baru ini. Dan kalau mereka itu memutuskan untuk buat baru, tentunya cost yang keluar itu jauh lebih besar. Ya, tergantung dari requirement yang diminta oleh bisnis itu juga sih. Itu baru implementasi dari teknologinya. Belum lagi kalau mereka itu ingin ngebuat model augmented reality atau mungkin ngebuat model avatar dari virtual reality-nya. Biasanya itu ada penggunaan teknologi yang berbeda lagi, mungkin seperti 3D rendering. Intinya cost awal itu berdasarkan requirement yang diinginkan oleh bisnisnya. Dan itu belum include dengan teknologi yang wearable-nya ya, yang digunakan oleh usernya, mungkin seperti Oculus atau mungkin smartphone khusus untuk nge-view model dari augmented reality-nya. Selain cost awal, ada juga cost di tengah-tengah yang biasa dikenal dengan yang namanya cost maintenance. Tentunya cost maintenance ini berhubungan terkait dari hardware dan juga softwarenya. Kalau dari hardware mungkin service atau mungkin spare part dari teknologi wearable-nya. Kalau untuk software tentunya itu berhubungan dengan bug fixing atau enhancement ataupun menambah model-model baru. Karena kalau memang penggunaan kedua teknologi ini dianggap berhasil oleh bisnis tersebut, maka tentunya penggunaan ini akan diperpanjang dong, akan di scale lah intinya. Sehingga cost yang dikeluarkan pun juga akan semakin besar. Cuma kalau balik modal kan nggak rugi-rugi amat, ngeluarin cost lebih gede kan. Lalu tantangan kedua adalah strategi pemasaran dan retensi konsumen. Nah, ini yang bisa dibilang menjadi tantangan yang cukup besar ya, di mana bisnis itu harus bisa memberikan pengalaman konsumen yang sangat baik terus-menerus, sehingga memancing konsumen itu untuk kembali. Begitu juga dengan penggunaan kedua teknologi ini. Memang kedua teknologi ini memberikan pengalaman yang unik bagi konsumen. Cuma kalau pengalaman yang diberikannya itu aja, konsumen akan bosan. Dari bisnis pun akhirnya harus memikirkan cara bagaimana agar penggunaan teknologi ini bisa efisien dan juga bisa membuat retensi dari konsumen itu terus meningkat. Sehingga penggunaan kedua teknologi ini jadinya nggak sia-sia. Jangan cuma hype di awal aja, kan sayang banget. Karena hal itu sering banget terjadi kok di dunia bisnis ini. Dan tantangan terakhir adalah keamanan data. Kalau kita bicara soal keamanan data ini, artinya penggunaan teknologi VR dan AR ini sudah masuk ke level yang lumayan advance. Mungkin contohnya itu seperti udah bisa melakukan pembayaran. Kalau udah bisa melakukan pembayaran, tentunya data-data yang dimasukin untuk melakukan pembayaran itu kan adalah data yang bisa dibilang cukup private. Jangan sampai bocor ke publik, apalagi di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, para bisnis yang menggunakan teknologi VR maupun AR ini harus bisa memikirkan bagaimana caranya mereka bukan cuma memberikan pengalaman yang menarik bagi user, tapi secara data pun harus terjaga, jangan sampai bocor. Alamat rumah konsumen bocor aja udah jadi masalah, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, itu bakalan jadi masalah yang sangat besar. Dan karena teknologi VR dan AR ini bisa dibilang teknologi yang tergolong baru, maka kemungkinan kebocoran datanya juga bakalan besar karena belum banyak yang mengeksplor di sana. Oke, jadi itulah beberapa hal terkait virtual reality dan juga augmented reality yang bisa dibilang menjadi teknologi yang punya potensi di masa depan nantinya. Teknologi-teknologi seperti ini bisa dibilang teknologi yang powerful, tapi sayangnya masih perlu explore yang lebih jauh lagi. Karena bisa dibilang dari sisi masyarakat masih belum bisa menerima secara keseluruhan. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat akan segera mengenal kedua teknologi ini dan bahkan akan mulai terbiasa dengan penggunaannya. Tapi dari sisi bisnis setidaknya sudah harus menyiapkan dari masa sekarang, karena ketika masanya itu terjadi, mereka sudah siap dan bisa menuai hasilnya.
By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.